Oke, semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Oke, Anda semua, selamat siang. Selamat menempuh ibadah puasa hari ketiga. Mohon maaf ya, Ibu nggak aktifkan untuk suaranya, nggak Ibu unmute. Unmute. Kalau pas lagi Ibu yang bersuara, Ibu nggak Halo guys, nah ini sore ini banyak nanas ya. anak Ibu ikutan belajar hari ini. Oke, Anda semua, apa kabar semuanya? Puasanya masih kuat kan? Udah hari ketiga. Kita ini bertemu dalam keadaan kita berpuasa, dalam keadaan kita online. Jadi banyak kegiatan yang memang kita pikirkan kita akan bertemu secara offline, tapi sekarang dikondisikan secara online. Tidak apa-apa. Yang pasti Ananda sudah bisa berada dekat dengan keluarga dan bisa juga menempuh perkuliahan dalam keadaan sehat. Ananda semua, eh, Mami mau tanya. Kalau Mami sebut panggilan Mami di kampus itu rata-rata pada manggil Mami ya. Jadi kita samakan sajalah dengan yang lain ya. Boleh juga kalau masih suka manggil Ibu, boleh juga. Ananda semua, Mami mau tanya kelas 2A siapa kosmanya? Abdullah Abiyu, Mami. Abdullah Abiu, kelas 2A. Oke, Eh, Mami catat ya. bukan Mami Ibnu Sina. Sorry, Loh, salah. kok berubah? Ibnu Ibnu Sina. Sina, Mami. Oke, Ibnu Sina. Kelas 2B, siapa kosmanya? Jeffrey Latif, Ibu. Mami. Jeffrey Latif. Kemarin Jeffrey itu yang WA Mami enggak sih? Bukannya Jeffrey itu Kosma ya? Iya Bu, Jepri Ah, Bu. jadi belum ada Kosma baru nih, kelas 2B. Belum ada. Kelas yang lain sudah Belum, Kosma Bu. baru bukan? Kelas yang Belum, Bu. lain. Masih ke Sudah ya? sama, Ini Bu. kelas 2B kenapa ini? Belum ada Kosma baru. Jeffrey mau dilengserkan nih kayak ini. Atau pada sayang sama Jeffrey ini nggak mau dilengserkan nih. Pada sayang sama Jeffrey itu. Oh, pada sayang sama Jeffrey. Tapi kalau ibu bilang sih, mendingan ganti-gantian ya, agar kalian setiap semester merasakan ada teman-temannya yang merasakan menjadi Kosma. Jangan males jadi Kosma, karena Kosma itu adalah suatu hal yang bisa menjadikan kalian punya pengalaman dalam mengelola, mengkoordinasi dalam kelompok teman-temannya. Jadi kelas 2B masih gantung ini Kosma-nya. Nanti silahkan dibicarakan lagi. Oke, untuk sementara tugas Perangkat kelas pada hari ini adalah untuk mencatat siapa saja yang hadir berdasarkan namanya. Jadi yang nggak hadir nanti tolong disampaikan ke Mami. Kelas 2A berapa orang yang hadir, kelas 2B berapa orang yang hadir, kelas 2C berapa orang yang hadir. Kalau Mami hitung di sini 48 berarti masih kurang sekitar 5 orang lagi. Dengan Mami berarti 49 orang. Wah, angan-angannya. Oke? Oke, Ananda semua, kalian berada di kampung masing-masing pada hari ini ya, Nak ya. Eh, kita sudah berkenalan dari awal pertemuan pertama yang di dalam grup WA bahwa kalian mengenal Mami secara online dan sekarang juga masih secara online. Tapi kita tatap muka secara bersama-sama bisa melihat siapa yang namanya Naufal yang Mami lihat lagi ada di jalan. Mohon maaf, mohon maaf nih adiknya lagi ada Naufal, ada Erna lagi nggak aktif videonya Aulia Rahim, Aulia Rahim, Selfie, Melda, eh, ruang sebelah banyak semuanya. Jam 2 siang ini adalah jam-jam rawan untuk bobo ya nak ya. Mohon dimaafkan. Besok minggu depan kita perkuliahan jam habis sahur. Jadi tidak menutup kemungkinan kalian juga masih ngantuk habis subuhan ya. Nah sekarang siang-siang seperti ini kita gunakan waktu kita sekitar paling lama 1 jam untuk berdiskusi tentang apa yang ada di dalam
RPS yang telah Mami berikan di grup kalian. Ananda semua sudah ya, nanti habis ini kita dapatkan isi dari yang hadir pada hari ini, yaitu sekitar 45 orang, dan dikurangi Mami berarti 44 orang. Mami akan menge-share isi dari RPS-nya, sekedar untuk menyampaikan apa saja kontrak-kontrak perkuliahan yang akan kalian ketahui berdasarkan perkuliahan morfologi tumbuhan yang kita lakukan dalam perkuliahan 1 semester ini. Yuk kan Anda sudah Mami bagi kemarin ya, atau tadi di dalam grup kalian. Sekarang Mami mau bertanya tentang hal-hal yang berhubungan dengan RPS. Sudah terlihat nah isi RPS-nya? Sudah ya. Kalau nggak ada yang Sudah, nggak Mami. kelihatan, tolong dibuka. Sudah. Oke, terima kasih. Ananda semua, kita hari ini akan berbicara tentang mata kuliah morfologi tumbuhan yang berhubungan dengan identitas mata kuliah. Ini kita akan belajar 3 SKS Ananda semua. 3 SKS berarti 3 kali 50 menit sesuai dengan waktu yang telah diberikan di dalam roster. Dan syarat untuk menempuh mata kuliah morfologi tumbuhan adalah mata kuliah biologi umum. Di sini Mami tidak tanyakan, rata-rata semua dari kelas 2A, 2B, 2C pasti lulus ya mata kuliah biologi umum. Ada nggak yang nggak lulus mata kuliah morfologi tumbuhan? Biologi umum, ada nggak? Nggak ada, Mami. Nggak ada ya, oke. Berarti rata-rata semua sudah lulus dengan nilai minimal A ya. Minimal A kan? Biologi umum. Kalau Mami besok Ya, ketemu offline, Mami akan tanyakan satu-satu biologi umumnya. Dasar kalian duduk di sini adalah mata kuliah biologi umum. Dasar kalian untuk mengetahui apa mata kuliah berikutnya adalah mata kuliah biologi umum. Apabila kalian mendapatkan mata kuliah biologi umum itu dapat nilainya A, berarti kalian sudah bisa mengikuti mata kuliah berikutnya. Oke, Ananda, itu yang bisa kami sampaikan. Jadi berikutnya di sini kita akan membahas pada umumnya apa saja yang berkaitan dengan tumbuhan. Jadi Ananda nanti akan melihat yang dihasilkan adalah kalian dapat mempelajari apa saja yang ada di dalam tumbuhan di sekitar kalian. Itu tujuan utama dari adanya pembelajaran mata kuliah morfologi tumbuhan. Jadi, Ananda setelah mengetahui itu, kalian akan melihat bahwa materi-materinya akan berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Berarti ada organ-organ dan materi yang berada yang akan kalian kaji satu persatu dan setiap minggu perkuliahan kalian dari pertemuan pertama hingga pertemuan 16. Dan di sini dibagi menjadi 8 materi. Dan dari setiap jadwal perkuliahan ini sudah dibagi kita secara online kurang lebih secara 4 kali pertemuan. Nanti kita usahakan setelah kita Lebaran sekitar kurang lebih tanggal 10 April kan sudah kembali ke kampus untuk melaksanakan praktikum secara offline. Jadi perkuliahan ini kita lakukan secara online. Nanti kita kondisikan saja yang ada di lapangan seperti apa. Jadi per minggunya mungkin ada perubahan berdasarkan biasanya sebelumnya kita adakan perkuliahan ini secara offline, maka mungkin nanti Mami secara online ini akan Mami adakan modifikasi atau apapun itu, tinggal menunggu pertemuan kita berikutnya. Jadi Ananda, kalian perhatikan ini ada 16 kali pertemuan dan di sini dari setiap pertemuan ada materi-materi yang bisa kalian perhatikan dari setiap minggunya. Pesan Mami, dalam setiap pertemuan kalian sudah punya bekal di sini kalian. Jadi Mami akan mengadakan diskusi dengan kalian yang hadir di dalam kelas bahwa setiap materi pertemuan tersebut telah mencakup apa saja yang ada di dalam eh, materi yang kalian kaji. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu akan Mami berikan kepada kelas. Apalagi ini kelasnya dalam jumlah kecil ya. Kalau Mami lihat jumlahnya sekitar 15, 14, 17 paling banyak. Dan itu termasuk kelas kecil. Jadi Mami bisa lebih private untuk kalian eh bertanya langsung. Jadi pertanyaan itu kan setiap anak pasti dapat pertanyaan yang berhubungan dengan materi setiap minggunya. Kalau anak Mami banyak, mungkin Mami akan milih siapa yang bisa menjawab. Tapi ini kayaknya semua bakal dapat pertanyaan dari Mami setiap minggunya. Maka perhatikan baik-baik.
dari setiap pertemuan, dari setiap perkuliahan, apa saja materi yang ada pada pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu pesan Mami ya, Nak ya. Terus yang berikutnya, kita 4 kali kita lakukan secara blended learning, berarti Mami akan memberikan materi ya dulu. Setelah itu kita akan mempraktekkan apa materi yang kita dapatkan secara sinkronus. Kita akan ketemu secara offline dan melihat secara langsung, secara nyata dengan menggunakan media realia yang ada di laboratorium atau dengan media-media yang kalian cari nanti di lapangan. Seperti itu. Dan berikutnya, eh, pertemuannya tetap sama 8 kali sebelum ujian tengah semester. Jadi eh, kita 8 kali pertemuan dan 8 kali pertemuan berikutnya sampai menuju ujian akhir semester. Jadi kalian nanti praktikum yang akan mendapatkan mata kuliah ini paling banyak. Karena nanti mungkin sekitar 8 kali acara kita akan praktikum di labor. Tapi nanti Mami kondisikan ada juga praktikum yang dilakukan secara mandiri di sekitar lapangan kalian atau di sekitar daerah rumah kalian yang nanti akan Mami kondisikan berdasarkan materi-materi yang akan Mami berikan setiap minggunya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak, Nak? Berhubungan dengan perkuliahan dulu, berhubungan dengan sistem pembelajaran atau apapun itu, silahkan Mami berikan kesempatan kalian untuk bertanya apa hal yang bisa membuat kalian ingin mengetahui lebih besar tentang apa yang telah Mami sampaikan tadi. Ada yang mau bersuara di sini? Oke, eh, untuk kelas online Mami, di sini Mami meminta anak Mami itu menganggap bahwa diam itu bukan emas. Kalau di kelas Mami, bersuara itu emas apabila diperbolehkan untuk bersuara. Jadi disitulah Mami nilai keaktifan kalian, partisipasi kalian yang berhubungan dengan apa yang ada pada saat ini. Pada saat ini kita bicara tentang sistem pembelajaran, tentang kontrak perkuliahan. Jadi semua hal yang berhubungan dengan apa saja dalam perkuliahan morfologi tumbuhan itu bisa kalian tanyakan. Bahwa kalian menganggap seperti ini nih, apakah Ibu Sureda seperti itu? Nah, itu yang bisa kalian tanyakan. Kita sharing, kita diskusi berhubungan dengan hal-hal yang awal-awal tadi sudah Mami sampaikan. Ada kesempatan buat kalian untuk berbicara ini? Silakan. Siva, buka Siva Nailatul Zahro dari kelas mana ini? Ini Mami nggak ngerti kelas mana, Mami nggak hafal. Ini nggak baca WA Mami nih kayak ini. Nggak baca grup ya, nggak rename nama nih. Ada yang mau bertanya? Oke, Mami tanya deh, yang namanya Naufal mana? Naufal. Mami cari Naufal. Ada di mana dia? Nggak ada, Mami nggak ketemu Naufal. Dia memunculkan dirinya sendiri dulu. Ibnu Sina, yang Mami lihat di depan mata Mami, Ibnu Sina. Oke, Ibnu Sina, silakan aktifkan suaranya. Ya, Ya, Bu. ya, Ibnu Sina, yang telah Mami sampaikan tadi, ada yang mau kamu tanyakan nggak, Nak? Mami lihat di sini kamu adalah Posma kelas 2A dari 17 orang. Silakan Ibnu Sina, ada yang mau ditanyakan berhubungan dengan apa yang barusan Mami sampaikan? Lah, kok hilang? Sinyalnya hilang ya? Sina, panggilan kamu siapa? Ibnu Sina. Ini adalah cendekiawan dari umat Muslim kita nih Ibnu Sina nih. Ah, hilang. Ya sudah, kalau hilang gantian. Ada lagi? Mami ambil aja deh si Ibnu Sina hilang-hilang katanya. Rezam Alfikru ini dari 2C ya. Coba Rezam, karena di sini yang kelihatan itu sedikit ada ikhwannya, makanya Mami tanya yang ikhwannya dulu. Rezam Alfikru. Iya, namamu Rezam. Iya Panggilan Bu, siapa, Nak? Rezam Bu. Rezam. Oke, Rezam. Ada yang mau ditanyakan Rezam? Harus ada pertanyaan. Bagus sinyal nak di sana. Kamu ada di mana sekarang posisi? Lagi di kelas Bu.
Lagi nyari sinyal, Bu. Ah, kelas mana? Kelas Di Jambi? SD, Bu. Di SD. Ah, Di SD, Bu. Di oh di SD. SD. Kamu lagi di lokasi daerah ya? Ya, Sawangan Bu. kah? Di manakah? Rata-rata Mami lihat, Matahari, Bu. oh Batanghari. Bagus sinyal sana nak ya. Suara ibu jelas? Lumayan, Bu. Suara Mami jelas nggak? Jelas. Jelas. Ada yang mau Jelas, Rezam Bu. tanyakan? Udah dibaca belum RPS-nya tadi? Tadi pagi ya Mami share ya? Udah dibaca belum? Belum, Bu. Ini baru Belum. mau baca, Ya Bu. jujur nggak apa-apa. Kan bulan puasa jujur kamu. Itu sudah dapat pahala kamu Ya, nak. Bu. Apalagi yang sudah Ya, di dalam Bu. ruangan ini semuanya oh, lagi pada puasa capek-capek, ngantuk-ngantuk, suruh belajar sama Ibu Suraida. Ya sudah deh pahalanya berlipat-lipat ganda. Karena tujuannya utama adalah ibadah untuk belajar mencari ilmu. Ya nggak Rezan? Betul ya? Ya, Bu. Betul. Kamu udah mudeng yo, udah paham yo nak semua apa yang Mami sampaikan barusan. Paham yo? Paham sedikit, Bu. Oh, paham sedikit. Jadi banyaknya nggak paham. Yo wes lah, anak Mami kayaknya lagi ngiris suara nih kayaknya. Yo, Mami lanjut deh ya. Nggak ada pertanyaan tuh nak? Yo. Nggak ada. Oke Gak ada, lanjut. Bu. Mami lanjutkan aja deh pertanyaannya lagi. Ke pertanyaannya lagi. Mami lanjutkan lagi untuk share berikutnya berhubungan sama berhubungan sama apa yang telah Mami sampaikan tadi ya. Ananda, kalian lihat bahwa di dalam RPS-nya diperlihatkan di sini semua sesuai dengan materi-materi perkuliahan per tiap minggu ya nak ya. Jadi kalian bisa mempelajari bahwa tiap pertemuan kita itu ada bobot-bobot materi yang bisa kalian perlihatkan. Bahwa nanti setelah pertemuan ke-9 sampai ke sekitar kurang lebih 12, kita nanti akan bertemu secara offline untuk untuk melakukan presentasi. Nah, sistem pembelajaran yang kami lakukan nanti adalah setelah tatap muka ujian tengah semester, kita akan bertemu untuk presentasi materi-materi yang ada. Jadi nanti kalian mempresentasikan isi dari materi-materi dalam buku tersebut sesuai dengan kelompok-kelompok yang setelah pertemuan ini akan Mami bentuk. Jadi nanti kalian akan bertemu dengan kelompok-kelompok kalian berhubungan dengan setiap minggu Mami memberikan materi-materinya. Jadi sampai ujian akhir semester kalian akan menemukan 16 kali pertemuan dengan Mami. Nah, di sini yang perlu Mami berikan adalah tentang penilaian. Penilaian ini tidak lepas dari tiga hal yang berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi yang nomor satu adalah sikap. Kalau di sini kalian bertanya dengan kakak-kakak angkatan kalian, Kating, Ibu Suraida itu orangnya seperti apa? Pasti kalian akan mendapatkan jawaban pertanyaan bahwa Mami Suraida itu sikapnya mau A, mau B, mau C ya pasti itulah Ibu Suraida. Itulah Mami Suraida. Itulah Mami Reda ya. Jadi intinya Mami itu paling suka anak-anak Mami yang aktif pertama. Terus yang kedua, Mami paling suka anak-anak Mami yang dia mau kelihatan belajar dan melakukan perubahan dalam kegiatan dia belajar. Seperti apa maksudnya? Contoh, pada waktu Mami mengadakan kuis, misal ya, ada kuis yang selalu Mami adakan setiap 2 kali pertemuan dalam tatap muka, itu ada kuis. Nah, kuis itu anak Mami yang pertama dia dapat misalnya 50 tuh. 50 nilai kuisnya. Terus untuk 2 minggu berikutnya lagi dia melakukan perubahan dalam kegiatan belajarnya. Rupanya aku kok dapat 50 sih, aku pengen lebih bagus lagi. Dapat nilai 100. Nah, nilai perubahan itu ada nilainya buat Mami sendiri. Walaupun nilainya sudah bagus, tapi ada nilai perubahan. Bahwa dia mau memperbaiki sikap belajarnya dari yang nilai 50 itu menjadi nilai 100, itu ada nilai plus di situ. Jadi Mami menilai sampai ke sana Ananda semua. Bahwa kalau kalian memang kelihatan mau berubah dari A menjadi B, yang terjadi sesuatu hal yang baik, itu akan Mami beri nilai di situ. Jadi nilai-nilai ini berhubungan dengan sikap kalian yang berhubungan dengan pada waktu kalian pembelajaran dengan Mami. Contoh, menyampaikan pendapat dalam diskusi,
Ini kita sudah berdiskusi sebenarnya. Pada saat kalian sudah bisa menyampaikan pendapat kalian yang ada di dalam pikiran kalian, berarti Mami anggap kalian sudah berani menyampaikan isi pikiran kalian di dalam kelas. Karena nggak semua anak Mami itu mau berani ngomong. Padahal kelas ini Mami tuntut untuk berani menyampaikan pendapat. Itu yang perlu Mami tegaskan kepada Ananda semua untuk ikut dalam perkuliahan Mami ya. Jadi yang pertama berani menyampaikan pendapat. Yang kedua, bekerja sama dan bertanggung jawab dalam kelas dan kelompok. Poin ini termasuk poin yang tinggi. Mengapa? Karena yang akan menilai kerja kalian di dalam kelompok adalah teman sejawat kalian. Kenapa bisa begitu? Yang mengetahui kerja kalian di dalam kelompok adalah teman kalian, bukan Mami. Mami cuma tahu hasil akhirnya. Tapi bagaimana kerja keras temannya dalam kelompok, bagaimana tanggung jawab temannya dalam satu kelompok, yang mengetahui ya teman kalian. Maka yang menilai itu bukan Mami, tapi teman kalian. Pada saat Mami minta, nilailah teman sejawat kalian dalam pengerjaan tugas proyek, dalam pengerjaan tugas herbarium, dalam pengerjaan tugas apa. Mereka yang menilai, bukan Mami. Jadi kalian bersikaplah dari sekarang, bekerja samalah dari sekarang dengan teman-teman yang akan Mami bentuk kelompoknya setelah pertemuan ini. Itu nilai yang plus-plus dalam yang Mami nilai. Oh, ada ayam lagi berkokok. Belum apa sih kita kan. Terus yang ketiga, responsif dalam grup. Untuk berkomunikasi di dalam kelas, Mami selalu menggunakan grup. Kita ada Suta si Besti. Itu nanti tambah lagi untuk Siakat. Tapi sekarang Siakat lagi agak Lola. Jadi Mami ya menggunakan otomatis grup ini ya untuk pertemuan. Tapi di dalam penilaian online tetap juga digunakan Suta si Besti. Sewaktu-waktu Mami akan bilang, Ananda masuk ke dalam aplikasi Suta si Besti agar menunjukkan kalian di situ ada aktifnya atau tidak. Jadi kan sudah mulai belajar-belajar buka Suta si Besti. Siakat kita yang Suta si Besti silakan dibuka-buka. Apakah ada, apakah bisa masuk, ataukah masih lola atau tidak. Karena sewaktu-waktu Mami akan memasukkan perkuliahan kita di dalam sana. Dan mungkin siapa tahu kita belajar di situ. Nah, kalian sudah belajar dari sekarang kalau memang dari semester 1 belum pernah buka. Makanya dari sekarang semester 2 belajar buka dulu apa sih Suta si Besti, bagaimana sih cara penggunaannya. Nah, silakan belajar dari sekarang. Terus yang berikutnya adalah responsivitas itu termasuk sudah sama Mami sampaikan tadi ya. Kalian respon. Mengapa kita menghargai yang ada di dalam grup itu dengan respon kita? Pada saat kita misalnya ada Ananda yang memberikan pernyataan bahwa itu untuk kebaikan kelas, tapi tidak direspon, sakit hati nggak? Ya nggak usah deh. Ya namanya bulan puasa nggak bisa sakit hati anak ya. Tapi kita butuh responsivitas dalam grup. Itu penting loh nak. Itu tanda bahwa kalian menghargai orang lain yang ada di sekitar kalian. Kalau kita di dalam grup berarti kita dalam komunitas isinya adalah ananda-ananda yang mau belajar di kelas 2A, 2B, 2C. Pada saat di situ diberikan suatu hal yang berhubungan dengan kebaikan kelas, berarti kalian di situ harusnya ada respon. Respon itulah yang diberikan untuk grup itu bahwa kalian mengerti atau paham tentang apa yang dimaksud di dalam grup. Bukan hanya sekedar, oh iya ya, sudahlah. Oh iya ya, sudah. Nah, rata-rata anak mami lihat seperti itu, tapi nggak semua ya. Nah, dari sekarang mulailah bersikap bahwa kalian itu harus punya responsivitas yang tinggi dalam grup dimanapun, grup apapun yang kalian masuki. Itu adalah rasa empati kalian terhadap orang-orang yang ada di dalam grup. Itu sikap ketiga yang Mami nilai. Yang keempat, cara berbicara kalian dengan orang lain dan dengan orang yang lebih tua itu adalah ciri khas kalian menunjukkan karakter kalian atau kepribadian kalian yang bisa Mami nilai. Kalau seandainya kalian sedikit aja Mami lihat, wah anak ini gak sopan banget ya. Itu sudah minus di mata Mami. Padahal kalian sudah jenjang perkuliahan, mahasiswa, mahanya siswa. Tapi masih juga tidak bisa menjunjung tinggi kesopanan dalam beretika, beradab. Maka nilai kalian minus di mata Mami. Karena yang paling tinggi adalah etika, adab. Lebih tinggi apa adab daripada ilmu? Iya, Ibu Mami menjunjung itu. Karena kalau kalian tidak beradab, ilmu itu tidak ada gunanya. Beradab dulu baru berilmu. Itu yang perlu Mami tekankan dalam sikap kalian. Terus yang berikutnya adalah cara berbusana. Ini Mami masukkan baru karena ini sudah di dalam pengkajian setiap tahunnya. Tapi ini Mami tekankan lagi. Karena kalian baru pertama kali ketemu Mami. Kemarin biologi umum Mami gak ada ngampuk mata kuliah biologi umum. Insya Allah mungkin semester berikutnya Mami mau ngampu lagi mata kuliah biologi umum ketemu Mami. Jadi kalian bisa melihat bahwa cara berbusana mahasiswa itu sekarang diperhatikan banget. Tolong diperhatikan ya nak ya.
Mami stop share dulu karena kondisi untuk eh, masalah berbusana itu memang sekarang jadi momok nih untuk diperhatikan dari jajaran atas sampai ke bawah bahwa Mami harus menyampaikan ini kepada Ananda eh, berhubungan dengan apa yang perlu bisa Mami sampaikan di dalam tata tertibnya. Jadi Ananda semua untuk masalah berbusana itu memang sangat penting karena kalian adalah anak-anak tarbiyah, anak-anak yang dididik untuk menjadi seorang guru, anak-anak yang dididik untuk memiliki kesopanan. Maka pada saat kalian tidak memiliki kesopanan tersebut, berarti kalian lepas dari hal yang kita tidak bisa toleransi. Kondisinya di sini adalah yang bisa Mami sampaikan adalah pada waktu kita bertemu secara offline, kalau online is oke lah, nggak masalah. Mami nggak akan lihat anak mami pakai baju apa, ora popo. Ini adalah sebebas-bebasnya kalian dalam berpakaian. Yang penting kalian bisa istilahnya tetap tanggung jawab, memperlihatkan diri kalian kepada mami bahwa kalian memang ada usaha untuk memperlihatkan wajah cantiknya, memperlihatkan wajah gantengnya kepada mami biar mami hafal Nabilah yang mana, Aziz yang mana. Lama-lama kan mami hafal kalian satu persatu. Pada saat ketemu offline tidak dibenarkan memakai kaos oblong yang seperti dipakai Aziz pada saat ini. Terus yang kedua, tidak boleh memakai celana robek-robek atau celana jeans bagi yang pria ya, yang bagi Ikhwan tuh nggak boleh pakai celana jeans. Sama dengan wanita juga, yang perempuan yang akhwat juga nggak boleh pakai rok jeans. Hal-hal yang berhubungan dengan bahan jeans itu adalah bangsanya jin. Jadi di kelas mami nggak boleh berhubungan dengan bangsa jin ya. Jadi nggak boleh pakai celana jeans, nggak boleh pakai rok jeans. Itu sekali masuk kelas tuh mami keluar. Berikutnya, nggak boleh pakai sandal. Kalian sudah dianjurkan, bukan dianjurkan, istilahnya udah tahu tata tertib bahwa di sekolah itu adalah di kampus tuh untuk kita belajar. Jadi alas kaki yang tanpa penutup, tanpa pengikat tumit itu juga nggak dibolehkan. Yang penting itu disebut sebagai sepatu atau sepatu sandal masih boleh, tapi nggak boleh sandal. Terus nggak boleh merokok di kelas mami ya. Nanti kalau mami ada bau rokok silahkan keluar, nggak boleh masuk lagi. Terus yang berikutnya adalah kalau kita ketemu offline terlambatnya untuk pagi mungkin Mami masih bisa toleransi di sini Mami nulis 15 menit ya. Tapi kan ada jadwal pagi jam 7.30. Itu Mami toleransi paling lambat setengah jam lah Mami kalau untuk yang pagi. Tapi kalau yang jam 10 paling lambat toleransi Mami yang jam 15 menit saja. Dan untuk masalah tadi pakaian, untuk masalah sandal, terus untuk sekarang berbagai macam kostum-kostum yang Mami tahu bahwa itu tidak boleh. Contoh untuk wanita ya, ini paling banyak nih ragamnya pakaian-pakaian yang wanita nih, yang perempuan ini paling banyak contohnya. Pakaian-pakaian apa tuh namanya? Crop top. Banyak banget Mami lihat mahasiswa yang pakai crop top itu haram di kelas Mami. Terus yang kedua, pakai celana haram di kelas Mami, kecuali yang laki-laki ya. Yang perempuan nggak boleh pakai celana. Bolehnya pakai rok atau gamis. Kalau pakai celana silahkan keluar. Mau pakai celana kain, mau pakai celana panjang, gombor, nggak. Yang pasti kalian di sini Mami mau didik kalian menjadi seorang guru. Jadi siap-siaplah menjadi seorang guru. Siap-siaplah pakai rok atau pakai gamis. Silahkan kalian pilih dua bawahan yang Mami setuju di kelas Mami. Oke? Terus yang berikutnya, tidak boleh pakai rok yang belahannya di belakang terlihat. Ada belahan. Dan membentuk, itu juga nggak boleh. Kalau Mami pas lagi sidak itu Mami keluarin deh anak Mami yang kayak gitu. Jadi pakai rok ya memang nggak berbentuk. Ya pakai rok yang tidak ada bentuknya. Mau pakai rok-rok yang span itu tuh silahkan dipakai di luar aja, jangan di kelas Mami. Oke? Itu untuk masalah pakaian-pakaian yang mungkin kalian bisa sikapi dari sekarang, karena kita untungnya ketemunya di pertemuan kelima, enam, dan berikutnya. Jadi mungkin nggak terlalu banyak Ananda nanti bertemu hal-hal yang berhubungan dengan hal itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah banyak nih yang kami sampaikan. Berhubungan dengan sikap, yang tadi terakhir kan cara berbusana nih. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang hal tersebut? Waktunya kita masih sedikit lagi. Kurang lebih Mami berbicara dengan kalian baru 30 menit. Silakan. Ada raise hand kan? Bisa Mami cari anak Mami yang mau ngomong. Wawan. Wawan nih rambutnya memang gundul ya. Uswatun. Izin bertanya, Wawan. Mami. Ya silakan, Nak. Ya.
Saya mempunyai dua pertanyaan, Mami. Untuk Ya, tentang tadi soal pakaian tadi untuk sepatu paling, Mami. Apakah ada aturan terkhusus untuk tidak memakai sepatu kayak mana gitu? oke. Asalkan dia sepatu berbentuk ada tutupannya mau model apapun silahkan. Nak. Jadi kalau kalian yang penting nggak sandal. Kalau sepatu itu menurut mami yang menutupi kaki kalian, it's okay mau model apapun, mau model kayak pantofel cowok juga ada kan, yang perempuan juga ada tuh. Jadi modelnya sepatu. Tapi kalau mami masih boleh sepatu sandal, yang penting ada penyikat tumitnya di belakang. Kalau cowok kan nggak ada ya, sepatu sandal. Ada nggak sih model cowok sepatu sandal? Nggak ada ya? Enggak Nah, ada. Enggak. biasanya rata-rata kan sepatu atau sandal. Nah, ini mungkin rata-rata yang sandal aja yang nggak boleh. Nah, kalau kamu mau pakai sepatu model yang tadi Mami sebutkan tadi kayak model Reebok, model kayak yang sekarang banyak yang anak-anak gaul itu boleh. Nah, yang pakai apa namanya istilahnya itu? Zaman kapan sih Mami itu kuliah dulu ya? Yang ada iketannya itu namanya sepatu apa sih? Sepatu cat ya? Nah, sepatu cat itu silahkan. Itu kan juga sepatu. Yang Mami bilang tuh sepatu yang Mami bilang nggak boleh itu sandal. Sepatu model apa saja Mami terima, nak di kelas mami ya. Tapi nggak tahu nanti di kelas lain dosen-dosen yang lain mungkin ada yang nggak membolehkan sepatu model A, B, C. Tapi kalau mami untuk sepatu bebas. Yang penting bukan sandal. Oke? Jelas Wawan? Jelas. Oke, salam kenal ya Wawan ya. Satu Nah, lagi pertanyaan, Mi. oh ya satu lagi. Apa nak pertanyaan berikutnya? Ini pertanyaan dari dulu sih, Mi. Oh, dari dulu. Berarti kamu tampung buat untuk kelas mami ya, ditampung dulu. Langsung dulu. Tadi kan dari ada yang Mami tulis tadi itu untuk aturan tadi kan. Hmm. Ini rambut dipendekin nih karena perintah dari dosen lah, Mi. Kalau dari kelas Mami itu gimana, Mi? Apakah boleh rambut panjang gitu? Oh iya, masalah rambut ya. Oh ini yang biasanya kena ini kan yang laki-laki ya. Kalau Mami lihat di dalam kelas ini rata-rata rambutnya masih pendek semua. Kecuali nanti kalau balik kampung ke sini lagi mungkin memanjang ya. Ya minimal di atas kuping lah nak yo. Kalau Wawan paling ganteng nih, rambutnya udah cepak abis, bukan cepak mekar. Jadi boleh asalkan tidak di bawah telinga. Jadi batas rambut untuk yang Mami lihat di bawah telinga, Mami ambilin jepit rambut nanti. Pertemuan pertama mami bawain jepit rambut bagi yang gondrong. Pertemuan kedua nggak juga, sudahlah mami suruh keluar aja. Jadi ini Naufal rambutnya masih aman, Aziz masih aman, Sopo iki Nusina, Eto masih kelihatan agak-agak hampir ke bawah, siap-siap aja dirapiin. Si Jepri ini kelihatannya itu poni sudah mulai cepmek deh. Jadi siap-siap juga lah nanti balik Lebaran sudah ganteng digantengkan lagi. Reza mungkin masih aman. Ya, seperti itulah nak untuk masalah rambut ya. Mungkin itu aja, Mi. Ya, Terima kasih, terima Mi. kasih Wawan. Ada pertanyaan lagi selain Wawan? Ibu, Ya, izin siapa tuh? bertanya, Bu. Mana Londe Lestari ya? Londe Lestari? Ya, Panggilannya ya, Tari Bu. atau siapa nak? Tari. Tari, oke Tari. Apa pertanyaannya nak? Ini berkaitan dengan masalah pakaian, Bu. Pakaian. Ya, apa yang mau kamu tanyakan nak? Tentang pakaian. Yang perempuan itu boleh memakai baju rajut, Bu. Yang bahan rajut itu. Rajut itu berarti kan bajunya bahannya tebal ya. Terus Ya, Bu. dia masih lengan panjang kan? Terus Iya, Bu. pertanyaannya adalah dia apakah menutupi bagian belakang nggak? Tutup, Bu. Nah, kalau seandainya sampai ke sana nggak masalah. Kalau seandainya kan ada yang model tuh yang Mami tahu sih, yang pendek-pendek tuh sekarang ada tuh yang bahan rajut tapi pendek, cuma Iya, sepinggang, Bu. sepinggang atau apa sih namanya itu? Nah, kan Kepinggang. kelihatan tuh bagian belakang tuh. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau kamu jilbabnya panjang sampai ke belakang nggak masalah. Jadi ketutupan itu baju yang model kayak gitu. Ya nak ya, pokoknya nanti di kelas mami, ya mami harapkan anak-anak semua berpakaian yang sopan, yang berpakaian yang memang layaknya kalian anak tarbiyah. Jangan ngikutin anak-anak gaul, gaul tapi nggak jelas pakaiannya. Itu yang mami harapkan kalian sudah belajar dari semester 2 ini untuk berpakaian yang sopan seperti apa. Ya, ya nanti kalau Iya, Bu. kalian mau di luar mau berdandan yang sesuai dengan ekspektasi kalian ya silahkan. Asalkan nggak di depan mata mami aja ya. Ya, tarik Itu ya. kalau Mami kalau jilbab pasmina boleh, Mami? Masih boleh.
Boleh kok jilbab pasmina, tapi nanti Ananda usahakan tutup tutup bagian depan ya. Kan ada model pasmina nanti ditutupin bagian depan kan ada. Tergantung kalian aja yang untuk menyikapi bagaimana kalian menggunakan apa yang kalian pakai dengan sebaik mungkin. Itu aja. Kembali lagi kepada kalian lah nak ya. Kalau kalian sudah umur segini juga masih mami ingetin kan kalian yang malu. Jadi kan kalian sudah punya aware terhadap diri sendiri seperti apa. Nggak perlu mami sampaikan lagi bahwa ini nggak boleh. Mana yang kamu merasa kadar sopannya itu sudah sopan. Silahkan. Jadi Ananda nanti bisa lihat bahwa berpakaian yang sopan, yang terus mami perhatikan sekarang banyak yang pakai rok tapi 7/8, 3/4. Ada ya rok kurang bahan? Banyak gitu. Mami temuin tuh rok kurang bahan tuh. Lah elah, ketemu mami di jalan. Tapi bukan mahasiswa mami. Cobalah kamu mahasiswa mami, mami tarik kamu ke belakang. Itu panjangnya tuh roknya sampai ke bawah, mami bilang kayak gitu nanti. Lah, nggak lucu lagi kan? Jadi macam-macam model sekarang pakailah pakaian yang kalian anggap itu adalah pakaian yang sopan. Terus pakaian belah belakang. Bulan puasa vulgar ya ngomongnya ya. Ya, tapi ada itu nak pakaian belah belakang itu nggak pakai daleman pula. Nggak pakai daleman pula. Terus bangga pula nak jalan-jalan pakai kayak gituan. Nah, coba kalian perhatikan. Malu nggak dilihat tuh? Malu mami tuh lihatnya. Malu. Ya kayak gitulah nak mami dalam melihat Ananda mami mau kuliah sama mami, mau belajar sama mami, silahkan. Kalian perhatikan setiap kita kuliah offline, pasti kalian memperhatikan apa yang telah Mami sampaikan di awal perkuliahan ini, bahwa kalian bisa melihat, menyikapi bahwa hal-hal yang tidak diperbolehkan itu bisa kalian hindari. Dan itu kan cuma berlaku 1 minggu, kali cuma 1 kali nggak ketemu Mami. Minggu yang lain serah kalian lah. Tapi kok setidaknya kalian juga bisa mensikap itu dengan lebih baik lagi ya nak. Iya Tari, ada pertanyaan lagi Tari? Nggak Mami, pas Mami. Oke siap. Yang lain selain Wawan dan Tari dari lokal 2A, Wawan tuh kelas lokal mana ya? B, Bu. Wawan 2B. Nah, Wawan ini nggak sesuai, nggak baca grup yo. Nggak ada responsivitas dalam grup. Nih, Wawan Mami catat. Udah di mana nih, Mi? Kamu nggak baca ya pengumuman Mami di grup itu, ayo. Kan Sudah, Mami Mi. bilang Tadi suruh udah diubah, Mi. ganti namanya tuh. Udah tadi, Mi. Iya, ini buktinya di depan Mami ada enggak tuh masih tetap sama, nggak berubah. Siapa iki? Naufal yo podo wae. Apa itu nama Naufal ini panjang yo? Jadinya kehilangan lokalnya. Wes, ono menera. Bahasa Jawa Mami keluar ya. Ada lagi nggak Ananda semuanya? Ini sudah menjelang mau buka puasa ini kita masih ada yang perlu Mami sampaikan, masih banyak nih. Sudah cukup? Kalau cukup Cukup, kita Mami. kembali lagi ya, kembali lagi ke hal yang berikutnya yaitu Ananda semua setelah kalian mengetahui bahwa kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tadi yang Mami sampaikan, berarti kalian juga tidak boleh melakukan hal-hal yang berhubungan dengan Mami mencet apa ya tadi kok hilang. Nah, saudara langsung aja biar cepat. Jadi Ananda di sini kalian perhatikan bahwa hal berbusana sudah Mami sampaikan, berarti kalian tinggal mengikuti apa saja nilai-nilai keterampilan yang akan Mami nilai. Jangan kaget, jangan shock, jangan pingsan. Bahwa ada 10 keterampilan yang akan Mami nilai dalam pembelajaran mata kuliah morfologi tumbuhan. Yang pertama, seperti biasa adalah kreatif dalam membuat PPT. Yang kedua, dalam menyusun makalah. Yang ketiga, dalam membuat laporan. Yang keempat, dalam mengikuti kegiatan praktikum. Yang kelima, terampil dalam membuat resume, mind mapping, dan konsep mapping. Dan ini tugas kelima ini akan kita lakukan di minggu kedua. Jadi minggu depan tugas kalian adalah ini, membuat resume, mind mapping, dan konsep mapping. Berarti sudah kalian laksanakan di dalam minggu kedua. Nanti akan Mami share di grup ya, tentang apa yang akan Mami perintahkan untuk tugas minggu kedua. Terus yang berikutnya adalah kreatif dalam membuat video pembelajaran. Anak Mami yang semester 2 sekarang sudah harus bisa membuat video pembelajaran yang kreatif, komunikatif, dan inovatif sehingga kalian bisa menghasilkan video-video pembelajaran yang menarik. Itu intinya. Dan bisa disampaikan sesuai dengan apa yang kalian buat. Yang berikutnya adalah tampil dalam membuat laporan proyek. Kita ada proyek nanti di akhir-akhir perkuliahan atau setelah mid semester Mami berikan.
Proyeknya adalah kalian akan ke lapangan dan mengamati semua jenis tumbuhan yang ada di lapangan tersebut. Itu adalah proyeknya. Terus yang kedelapan adalah kalian harus bisa membuat herbarium dari tanaman-tanaman yang kalian identifikasi yang ada di lapangan tersebut. Yang berikutnya kalian harus terampil dalam membuat wostuk. Wostuk ini adalah tugas UAS kalian nanti yang tidak pernah Mami rubah selama kurang lebih Mami mengampu mata kuliah ini sekitar 16 tahun. Kalian membuat ini. Ini adalah westuk hasil dari satu identifikasi spesies tumbuhan yang akan Mami berikan per orang, per nama, per mahasiswa yang berbeda-beda satu sama lain yang akan menghasilkan nilai UAS kalian di dalam produk ini yang namanya westuk. Terus yang berikut yang terakhir ini baru di dalam kelas semester 2 angkatan ini dan kalian dapat yang terbaru bahwa mau pingin kalian membuat produk media herbarium berbasis edupreneurship. Seperti apa? Nanti kita bicarakan setelah eh, yang berikutnya. Jadi itulah keterampilan-keterampilan yang akan kalian hasilkan dalam pembelajaran mata kuliah morfologi tumbuhan. Ananda semua, kita jangan melihat bahwa ini tugas banyak, tapi lihatlah tas itu akan selesai pada waktunya. Dan untuk dasar teknik evaluasi yang Mami nilai, itu masih tetap 4 komponen, tugas, terstruktur, UTS, UAS, dan partisipasi. Oke, Ananda semua, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan lagi? Dari tadi 48 orang yang bertanya baru 2 orang. Sisa yang lain pada kemana? Tadi penilaian yang Mami berikan sudah paham semua, nggak bertanya lagi ya? Bertanya tentang sistem penilaian Mami dari partisipasi kah atau dari tugas terstruktur kah atau bagaimana yang telah Mami sampaikan tadi? Itu ada yang mau bertanya nggak? Atau sudah cukup? Cukup? Nah loh, Cukup, Mami. cukup ya. Oke, kalau cukup Iya, berarti bisa Mami lanjutkan lagi ya. Yang iya, Mami. berikutnya Siti Faizatunomi dari kelas sebelah. Oke, kita share lagi yang jadi Ananda semua tidak menutup kemungkinan bahwa Ananda sudah mengetahui penilaian dari Mami bahwa Ananda setiap poin-poin penilaian itu adalah 25% kali 4 100%. Maka Ananda bisa memenuhi komponen penilaian dari TT 25, UTS 25, UAS 25, partisipasi 25. Terkumpullah nilai 100%. Dan sekarang ada penilaian terbaru bahwa ada nilai nilai yang mungkin kalau seandainya nanti disiapkan sudah dikondisikan ada nilai A plus, A biasa, ada A minus. Jadi pada saat kalian bisa mendapat nilai A plus pada saat itu nilai 90 sampai 100. Pada saat kalian nilai A 85 sampai 90. Terus nilai A minus itu 85 ke bawah. Jadi nanti ada nilai penilaian A yang memang beragam. Jadi nanti mungkin nilai itu semakin bervariasi. Kalian sikapi saja dengan penilaian tersebut bahwa kalian sudah berusaha sebaik mungkin dalam perkuliahan kalian dalam mata kuliah morfologi tumbuhan. Seperti itu ya, Nak ya. Dan referensi, Mami menggunakan 8 referensi. Semua referensi ini bisa kalian pakai, tapi yang wajib ain hukumnya kalian untuk mempunyai buku ini di kelas adalah buku Morfologi Tumbuhan dari Bapak Gembong Citro Supomo. Jadi silahkan kalian beli buku ini dan wajib punya, mau fotokopi silahkan, mau pinjam kakaknya cutting silahkan, mau beli silahkan, banyak di Shopee itu ada, harganya kisaran 25 sampai 40. Silahkan kalian beli. Ini edisi terbaru dan yang ini adalah edisi lama. Yang Mami gunakan sekarang adalah edisi yang lama, tapi kalian lebih baik gunakan edisi yang baru ya. Karena kalau edisi yang baru mungkin halamannya agak berbeda dengan yang lama, tapi nggak apa-apa karena kalian dapat yang baru, kalian gunakan saja buku Gembong, Bapak Gembong Citro Supomo yang terbaru. Jadi berdasarkan buku gembong ini berarti kalian siap untuk mengerjakan tugas minggu kedua untuk perkuliahan minggu depan. Ya, Ananda? Oke, stop. Sampai di sini ada pertanyaan lagi nggak? Mohon maaf, Mami izin Oke. bertanya. Siapa nak yang Untuk bertanya?
Iya, Aulia, Mami. ya Aulia. Dari kelas 2A. Iya, Dua. Aulia. Mami untuk buku itu satu lokal satu atau per orang satu? Per orang harus wajib ain hukumnya punya satu buku. Kalian sisihkan Eh, uangnya ya untuk beli buku ya. Dan Mami ini buku benar-benar dipakai untuk belajar kalian satu semester. Kalau nggak punya buku itu pada waktu belajar Mami tanya nih. Kenapa? Beli pulsa masih mau. Beli buku harga 25.000 ogah. Tuh malasnya mahasiswa Mami sekarang tuh. Berarti dari pertemuan minggu kedua kita harus sudah punya buku ya, Mami? Iya, dari minggu ini sudah kalian cari buku ini ya. Jadi dalam minggu ini kalian sudah cari dan kerjakan tugas untuk minggu kedua, minggu depan. Yang berhubungan dengan apa yang ada di dalam buku ini. Kalau kalian nggak ada buku ini, kalian nggak bisa mengkaji apa isinya. Maka Mami minta dari minggu sekarang udah pada aware nyari buku ini. Kisaran 25 itu kayaknya yang kertas buram, yang lebih bagus kayaknya harga 40 ribuan. Silakan kalian mau pilih yang mana. Dapatkan buku itu minggu ini sudah untuk mengerjakan tugas Mami minggu kedua. Seperti itu ya nak Baik, ya. Mami. Jadi per orang wajib ain hukumnya untuk punya buku gembong pegangan Mami selama perkuliahan morfologi tumbuhan. Baik, Mami. Terima kasih. Ya, sama-sama Ananda Aulia Rahim. Panggilannya Aulia ya. Ada lagi pertanyaan yang lain dari kelas 2A, 2 orang, 2B, 1 orang, 2C mana ini? Nggak nongol. 2C, 2C. Siapakah Kosma Naufal? Oh ya, Naufal tadi ngilang. Ah, Naufal. Kamu mau bertanya nggak, nak? Sesuatu hal yang berhubungan dengan apa yang telah kami sampaikan barusan selama kurang lebih 45 menit barusan. Ada yang mau disampaikan, Naufal? Kamu Kosma kelas 2C kan ya? Enggak, Bu. Hah? Cukup, Bu. Oh, cukup. Nggak ada pertanyaan, sudah cukup ya. Udah jelas semua ya? Sudah jelas semua? Ya, Mami. Sudah jelas semua. Oke, yang dari sini ada Dinda, ada Ina, Tessa, udah jelas semua juga ya. Ini banyak juga yang nggak bisa aktif video. Ananda yang hadir, no, Kosma udah nyatet nama-namanya nggak? Nanti dilaporkan di grup ya, di grup kelas ya nak ya. Yang hadir ini kurang lebih 47, berarti ada 2 orang, 3 orang dari kelas mana kami nggak tahu yang nggak hadir nih. Iya kan? 2 orang ya, 2 orang yang nggak hadir. Kalian kan total 48 kan? Oke, eh jadi berikutnya yang perlu kami sampaikan Ananda bahwa kita perkuliahan akan kembali kepada jam perkuliahan kalian yang per minggu itu dapat jatah yang jam berapa. Misalnya kelas 2A pakai yang pagi atau yang siang, Mami belum hafal. Besok kita akan kembali kepada jadwal jam tersebut. Yang siang ini nanti dikondisikan apakah sewaktu-waktu Mami butuh kalian untuk bertemu bersama-sama lagi atau tidak. Tapi kalau untuk kelas, Mami lebih ingin per kelas aja, biar Mami bisa mengenal Ananda satu persatu, yang mana namanya Jeffrey, yang mana namanya Nabila, jadi satu-satu. Biar lebih eh Mami lihat Ananda semua ya. Jadi per kelas perkuliahan berikutnya seperti itu. Terus yang perlu Mami sampaikan adalah nanti di grup ada tugasnya, jangan lupa untuk pertemuan kedua. Oke Ananda, cukup ya yang perlu Mami sampaikan, hanya itu saja. Minggu depan kita akan belajar tentang hal-hal yang berhubungan dengan pendahuluan dari morfologi tumbuhan. Terus yang kedua adalah berhubungan dengan bagian-bagian dari tumbuhan tersebut. Terus yang terakhir adalah plantula. Jadi kalian nanti 3 hal tersebut kalian pelajari baik-baik selama seminggu ini untuk kurang lebih memahami apa saja sih yang ada di dalam materi pertemuan kedua. Itu saja yang perlu Mami sampaikan. Oke, Ananda, kalau nggak ada pertanyaan, bisa Mami tutupkah pertemuan pertama pada hari ini? Bisa, Mami. Bisa ya? Bisa, Mami. Ya, Oke, Mami. tidak ada pertanyaan lagi ya. 2A udah nyatet belum? Mami mau tahu siapa yang nggak masuk nih, 2A, 2B, atau 2C nih, yang 1 orang ini siapa ya? Dari 2B 1 orang, Mami. Oh, dari Namanya 2B, Maya 1 orang. Pratiwi. Siapa, nak? Maya Pratiwi, Mami. Oh, ada nggak kabar dari teman kamu yang namanya siapa tadi? Maya? Maya katanya di rumahnya mati lampu, Mami. Oh, begitu ya. Nah, masalah masalah izin nih.
belum kita bahas ya. Kalian tadi nggak ada yang nanya sama Mami nih. Kalau seandainya kalian tidak bisa hadir dalam perkuliahan, apakah berhubungan dengan sinyal atau berhubungan dengan hal apapun, silakan WA Japri Mami langsung. Bukan Japri Kosma, bukan Japri teman, tapi langsung ke Mami langsung ya. Kan ada nomor WA Mami di situ kan. Langsung WA, Assalamualaikum Mami, nama saya A, B, C, D, kelas A, B, C, D. Saya ingin minta izin bahwa bla bla bla. Seperti itu. Jadi untuk sama dengan kondisi yang di kelas besok kita offline, semuanya izin langsung ke Mami, jangan ke temennya, jangan ke Kosma, tapi langsung ke Mami. Jadi pada saat Mami sikapi bahwa kalian nggak masuk karena hal A, B, C, berarti bisa Mami catat, tidak Mami alpakan. Karena kita sekarang kondisi absensi juga secara siakat ya, secara online, makanya semua data-data itu dimasukkan per tiap minggu perkuliahan. Jadi kelas yang lain lengkap, kelas yang C lengkap, hanya kelas B yang satu orang yang berhubungan dengan sinyal. Ya mungkin Mami izinkan untuk dispensasi hari ini nggak kuliah ya, tapi mudah-mudahan dia bisa mencari sinyal. Oh mati lampu ya, kalau mati lampu nggak bisa juga kita hidupin ya. Ya itulah derita kita yang online ini nak yo, merasakan kayak apa lagi yang namanya sinyal sinyal nggak ada, sinyal di gunung, sinyal di mana, nah itulah yang terjadi. Oke, sudah tidak ada lagi bertanya. Kalau nggak ada bertanya, bisa Mami tutup pertemuan pada hari ini. Sudah ya, tadi jawab sudah. Ya udah, nanti kita ngomong di grup aja kali ya nak yo. Eh, semuanya lagi pada irit suara. Irit suara karena lagi puasa, paham kok. Paham Mam, itu ya. Jadi kalau seandainya kalian ada hal-hal yang berhubungan dengan perkuliahan, jangan sungkan untuk WA Mami ya nak ya. Jadi yang mau apa ya interaksi sama Mami, yang mau ngobrol sama Mami silahkan. Mami tidak menutup kemungkinan bahwa kamu tidak ngerti bagian ini, bagian ini, bagian ini, silahkan langsung WA. Jadi pada saat kalian WA kan kalian bisa mengetahui bahwa oh bagian seperti ini jawabannya seperti itu. Jadi intinya interaksi kalian dengan Mami itu juga Mami perhatikan juga di dalam kelas. Seperti itu ya nak ya. Oke. Iya, Mami. Untuk pertemuan ini, Mami butuh kalian untuk ya tahu nggak tadi sudah, sekarang yang kedua senyum, senyum ya, senyum yang lebar, selebar-lebarnya, yang masih bisa tersenyum adalah ibadah, pahala di waktu bulan puasa. Silahkan tersenyum selebar-lebarnya yang nggak muncul. Mohon maaf, berarti kalian lagi tidak ada sinyal. Control V. Oke, untuk kelas yang sebelahnya, oh udah habis. Berarti cuman dua dua slide aja ya, dua slide. Oke, Anda semua nggak ada pertanyaan, berarti bisa Mami tutup perkuliahan pertama. Kurang lebih 1 jam lah kita ketemu di ruang Zoom ini dengan ucapan Alhamdulillahirobbil alamin. Kita lebih banyak nanti ngomong di grup ya nak ya, apa hal aja yang perlu disampaikan. RPS juga sudah Mami berikan. Nanti grup itu juga kita gunakan untuk komunikasi. Mami tutup perkuliahan hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Ya, kasih. nanti